Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan dan pembelajaran mengenai soal-soal IPA Fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Dan di sini kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah selalu senantiasa mensupport channel ini, baik dengan cara like, kemudian juga subscribe dan share channel ini kepada teman-teman yang lain, dan khususnya bagi kamu yang sudah mendukung dengan cara bergabung di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Menurut Anda, adakah sumber energi yang berpotensi menggantikan LPG untuk memasak? Jelaskan. Jadi pertama, kalau kita bahas tentang penggunaan LPG untuk memasak, dalam arti kata ini adalah penggunaan sumber energi baru yang praktis, ya, artinya langsung bisa digunakan. Nah, kalau kita bahas penggunaan penggantian LPG, ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan, diantaranya menggunakan biogas dan juga biofuel, di mana kita bisa mendapatkan kedua sumber energi ini dengan pengolahan limbah-limbah organik. Jadi kita bisa menggunakan limbah sampah padat maupun kotoran ternak yang diproses, kemudian dapat menghasilkan gas metana, dan gas metana ini gas CH4 dapat digunakan untuk pembakaran dan menghasilkan energi untuk paling tidak untuk memasak. Jadi energinya cukup tidak terlalu besar, ya, dalam arti kata energi kecil. Sementara dalam hal ini, kalau disebutkan potensi, ada juga beberapa halangan yang ditimbulkan dalam penggunaan sumber energi ini, yaitu masalah kepraktisannya. Jadi kalau kita bandingkan di kepraktisan LPG adalah sistematisnya sudah sangat memudahkan pengguna calon konsumen untuk menggunakan LPG, artinya alatnya sudah ada, distribusi dari LPG-nya sudah ada. Nah, sekarang sumber energi yang baru ini sudah ada, yang jadi masalah adalah menghambat potensinya adalah bagaimana penggunaan biogas ini secara praktis. Jadi kalau biogas ini masih terbatas penggunaannya secara perorangan, di mana masing-masing rumah tangga mungkin mengolah sendiri, belum didistribusikan sebagai konsumen untuk konsumsi publik. Jadi itu adalah masalah yang mungkin menjadi tantangan di kemudian hari untuk menggantikan LPG dalam memasak. Tetapi sumber energi potensinya sudah ada. Jadi masalahnya adalah hanya bagaimana kalau kita membahas tentang halangan yang timbul untuk menggantikan LPG dalam menggunakannya untuk memasak. Kita lanjut soal kedua. Jelaskan efek yang ditimbulkan jika kita memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber energi. Jadi di sini kita bahas tentang kotoran ternak itu sendiri. Apabila tidak kita gunakan, tidak kita olah, dia sendiri itu adalah berupa limbah yang mencemari lingkungan. Pertama tentunya menyebabkan kondisi kesehatan yang tidak sehat, ya. Kemudian juga pencemaran udara, menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan kalau kita manfaatkan, kita memperoleh manfaatnya double, yaitu pertama, kotoran ternak merupakan limbah yang kalau tidak olah akan melepaskan gas karbon dioksida dan metana. Jadi secara alami kotoran ternak ini kalau dibiarkan juga nanti selama prosesnya dikeringkan, mengalami pengeringan itu juga akan melepaskan gas rumah kaca. Tetapi kalau kita olah dan dimanfaatkan, maka gas metana yang seharusnya dilepaskan itu bisa kita kumpulkan dan kita gunakan sebagai sumber energi. Jadi ada dua manfaat sekaligus dalam pemanfaatan kotoran ternak jika kita manfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian soal ketiga, soal berikutnya. Tuliskan minimal 3 aktivitas Anda dalam kegiatan sehari-hari yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca di atmosfer. Jadi kita tidak sadari bahwa ada beberapa perilaku atau kegiatan kita selama sehari-hari yang bisa ternyata mempengaruhi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Beberapanya yang paling sering mungkin adalah menyalakan peralatan listrik walaupun sedang tidak ada keperluan. Contohnya adalah di siang hari kita sering mungkin lupa mematikan lampu, walaupun cahaya matahari sudah masuk ke rumah cukup terang tapi lampu masih dinyalakan. Itu adalah salah satu kegiatan yang tidak kita sadari juga menyumbangkan gas rumah kaca. Kenapa? Karena listrik itu masih digunakan dengan menggunakan sumber energi batubara, dan batubara ini juga adalah salah satu komponen pembakaran yang menghasilkan cukup banyak gas karbon dioksida. Yang kedua adalah membakar sampah di pekarangan rumah. Tanpa kita sadari bahwa membakar sampah dengan tujuan untuk mengurangi sampah, tetapi karena cara pengolahan kita salah dengan cara dibakar,
asap pembakaran itu sendiri sudah bisa kita lihat sendiri, itu banyak menimbulkan asap. Tentunya asap-asap itu akan berupa gas karbon dioksida utamanya, merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah memilih untuk menggunakan sepeda motor misalnya dibandingkan berjalan atau bersepeda jika menempuh perjalanan yang relatif dekat. Contoh kasusnya misalnya kita disuruh orang tua kita untuk membeli sesuatu ke warung. Jarak warungnya mungkin cuma 100-200 meter. Tetapi karena sudah terbiasa dan tersedia ada sepeda motor, kita menggunakan sepeda motor untuk pergi ke warung tersebut untuk membeli barang dan kembali lagi. Padahal jaraknya sebenarnya bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki ataupun mungkin dengan cara bersepeda. Itu adalah salah satu beberapa kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa menyumbangkan gas rumah kaca di atmosfer. Kamu juga bisa menambahkan mungkin beberapa aktivitas yang kamu lakukan tanpa sadar bahwa dapat menyumbangkan gas rumah kaca di atmosfer dengan membandingkan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut di soal berikutnya. Mencairnya es di kutub bumi merupakan salah satu peristiwa yang terjadi akibat pemanasan global. Namun apakah peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan makhluk di bumi? Jelaskan jawaban Anda. Jadi peristiwa mencairnya es di kutub bumi mungkin karena asumsi kita kutub itu cukup jauh dari kita. Barangkali masih ada sebagian orang yang beranggapan bahwa tidak ada kaitannya dengan kehidupan kita mungkin kalau dibandingkan di Indonesia. Tapi yang perlu kita sadari bahwa mencairnya es di kutub itu akan secara langsung meningkatkan volume volume air laut. Jadi beberapa wilayah yang selama ini berdekatan, batasan langsung dengan air laut itu mengalami potensi atau terancam akan mengalami tenggelam ya. Jadi pulau-pulau kecil yang batas wilayahnya dikelilingi oleh air laut itu berpotensi untuk menjadi tenggelam dalam proses pencairan es di kutub. Tentunya hilangnya habitat atau tempat tinggal dari satwa yang berada di pulau tersebut dapat menyebabkan hewan-hewan yang ada di pulau tersebut mengalami kepunahan. Kemudian hal yang kedua adalah mencairnya es di kutub ini secara cuaca dan iklim ternyata mempengaruhi proses cuaca dan iklim. Jadi ada perubahan cuaca secara ekstrim, misalnya terjadinya kemarau yang berkepanjangan, atau barangkali ada di beberapa wilayah yang justru mengalami hujan yang cukup berkepanjangan menyebabkan banjir dan segala macam. Ini juga mampu menyebabkan hewan-hewan ataupun tumbuhan yang tidak mampu beradaptasi akan lambat laun mengalami kepunahan. Kita lanjut ke soal berikut. Jelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya gerakan menanam pohon bersama terhadap pemanasan global. Dalam skala massal, apabila banyak gerakan menanam pohon di seluruh bumi dilakukan, maka ada beberapa dampak utama. Yang pertama adalah kalau kita menanam pohon, di mana kita ketahui bahwa tanaman ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi gas karbon dioksida di atmosfer, karena tanaman akan menyerap gas karbon dioksida yang dimanfaatkan untuk berfotosintesis. Kemudian tanaman ini sendiri setelah melakukan fotosintesis akan melepaskan gas oksigen, dan adanya gas oksigen ini kita rasakan adalah rasa sejuk ya. Jadi secara efek yang ditimbulkan dengan adanya gerakan menanam pohon adalah bahwa akan mengurangi terutama gas karbon dioksida di atmosfer sehingga bisa mengurangi efek pemanasan global. Jadi demikian pembahasan soal di video kali ini. Semoga apa yang kita bahas selama ini bisa kamu mengerti dan kamu pahami. Dengan video ini juga menutup pembahasan soal-soal IPA Fisika di kelas 10. Sudah kita bahas tuntas, baik itu soal-soal uji pemahaman, uji soal latihan soal akhir bab, dan sampai uji capaian pembelajaran semester. Semoga apa yang kita lalui selama proses pembelajaran IPA Fisika kelas 10 ini bisa kamu manfaatkan. Dan sampai jumpa di pembahasan IPA Fisika untuk kelas 11.